Baik kawan-kawan, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya ini supaya pohon cabai rawit ini walaupun dia sudah tua tapi tetap berbuah lebat dan mau berumur panjang. Dan ini maaf, ini saya bukannya sombong ya, bukannya saya pamer. Ini cabai saya ini walaupun seperti ini dia umurnya sudah cukup lama dan dia sudah saya panen kurang lebih hampir 30 kali ya kawan-kawan ya. Ini biasanya jarang seperti ini ya kalau kita nggak tepat cara perawatannya. Jadi seperti itu kawan-kawan. Oke, untuk perawatan yang pertama ini ya kawan ya, bagaimana supaya pohon cabai rawit ini selalu sehat, muda terus pucuknya, dan selalu mengeluarkan buah yang bagus. Jadi bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah seperti ini kawan ya. Jadi setiap 1 bulan sekali kita lakukan penimbunan seperti ini di bagian akarnya. Tapi sebelum kita lakukan penimbunan, kita sebari pupuk terlebih dahulu ya, untuk di bawah akarnya ini. Kemudian kita lakukan penimbunan. Fungsinya untuk apa kawan-kawan ya? Nah, ini dia kawan ya. Jadi begini kawan ya, kalau kita beri makanan lagi otomatis akar baru akan keluar lagi. Nah, dengan akar baru tersebut pohon cabai ini akan selalu sehat dan akan berkembang lagi. Jadi seperti itu kawan-kawan. Semakin banyak akarnya semakin kuat batang cabai rawit ini ya kawan ya. Jadi seperti itu. Perawatan yang selanjutnya saya selalu melakukan pencegahan. Jadi di setiap video-video saya yang lain saya pasti membicarakan yang namanya pencegahan ya kawan ya. Karena begini, lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Jadi seperti itu. Karena lebih ringan mencegah sebenarnya daripada kita mengobati. Dan jangan kita beranggapan karena kita melihat cabai rawit kita ini normal, terus kita tidak melakukan penyemprotan pencegahan untuk patek, untuk yang namanya rontok buah, rontok bunga, terus penyakit layu. Nah, itu jangan sampai ya kawan ya. Karena kalau kita sampai teledor ya kawan ya, yang jelas kita yang rugi sendiri. Kita bisa gagal panen karena hal sepele tersebut. Kita melihat tanaman kita ini sudah bagus, tidak perlu kita semprot. Nah, ternyata keesokan harinya kita sudah lihat lagi dia sudah terkena penyakit. Karena begini, kita tidak tahu bentuknya penyakit itu pertama datangnya itu seperti apa. Nah, kalau kita lakukan pencegahan, kalau dia masih ada sedikit, ibaratnya ini ada jamur di sini masih nempel tapi masih sebutir debu, kalau kita lakukan dengan pencegahan, mudah-mudahan jamur tersebut tidak berkembang biak. Dan cara yang ketiga yaitu adalah saat penyemprotan. Jadi saat penyemprotan ketika kita melakukan pencegahan, kita semprot semua ini. Jadi semua di sekeliling ini kita semprot menggunakan fungisida ya kawan-kawan ya. Ketika kita nyemprot fungisida, seumpamanya kita takut cabai kita ini terkena patek, kita cegah, terus kita semprot semua dari bawah ini, dari tanah sampai ke atas semuanya kita semprot. Itu hal yang penting itu ya kawan ya, untuk melakukan pencegahan. Karena kita tidak tahu datangnya itu apakah dia dari bawah atau dia dari atas, bagaimana dari mana. Karena begini, kalau yang namanya patek itu biasanya kita udah buang bersih, dia masih tetap ada gitu kan. Nah, dengan cara kita mencegahnya, kita semprot semua sekelilingnya ini, mudah-mudahan tidak akan terserang yang namanya penyakit patek gitu kawan-kawan ya. Jadi begitu kawan-kawan, itu sedikit pengalaman saya, cara bagaimana saya bisa merawat pohon cabai rawit ini sampai berumur 2 tahun ya kawan ya. Bahkan ini sudah saya petik 30 kali panen ini, tapi dia masih seperti ini ya kawan-kawan ya. Dan kalau dia bentuknya memang seperti ini, keadaan ini sudah wajar karena dia pohonnya sudah tua ya kawan ya. Jadi seperti itu ya kawan-kawan semuanya, semoga dapat dimengerti. Itulah tadi sedikit cara bagaimana saya memanjangkan umur cabai rawit ini ya kawan-kawan. Oke, jangan lupa untuk selalu melakukan pencegahan dalam hal segi apapun untuk tanaman sayuran kita ini, tanaman cabai kita ini, agar kita selalu rutin untuk mencegahnya. Baik kawan-kawan, sekian dari saya. Semoga cara dari saya ini bermanfaat. Bagi yang kurang berkenan dengan cara saya ini, jangan dipermasalahkan. Dan ini adalah pengalaman saya sendiri yang saya bagikan kepada teman-teman petani di seluruh Nusantara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.